Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama. Dari seluruh amal yang ada, amal utama itu berbakti pada orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita. Berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua. Berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari. Karena nggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita nggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, nggak ada yang bisa kita balas pada orang tua. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyukun, apa lagi? Al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka, pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan 1, bukan 100, bukan 1000, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tidak akan bahagia.
Tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah nggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini. Berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Non taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua nggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar.